Lillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kita lanjutkan, dibuka halaman 258 ya, di bab 31. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, kita baca dulu kenapa bab ini diangkat dalam kitab Tauhid. Annahu lamma kana al-khawf min ajma'i anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, nabbaha al-musannifu bihadzal bab ala wujubi ikhlasi lillahi, bahwa ketika khauf itu merupakan sesuatu yang mengumpulkan. Jadi di antara perkara yang paling mengumpulkan jenis-jenis ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala, maka musannif di sini mengingatkan dengan bab ini akan wajibnya mengikhlaskan rasa khauf, rasa takut itu kepada Allah semata. Ya, jadi di sini diisyaratkan oleh Syekh Fauzan bahwa ya, inti di antara puncak dari ibadah ataupun juga yang mendorong manusia untuk mau beribadah itu adalah rasa takut. Ya, seorang mau ibadah kalau dia sadar dan takut kepada yang dia ibadahi. Tapi kalau dia tidak takut dengan yang dia ibadahi, ya tidak akan mau dia. Bahkan orang-orang musyrikin, mereka sangat yakin dengan yang mereka sembah itu bisa memadorotkan atau memberi manfaat mereka, sehingga mereka takut dengan sesembahan mereka itu. Kita ambil contoh Nyi Roro Kidul. Contohnya Nyi Roro Kidul terus. Ya, ini yang paling gampang aja, yang terkenal soalnya di Jawa Tengah kan. Ya, orang-orang di sana yang menyembah Nyi Roro Kidul itu, mereka tidak akan mungkin mau ngasih sesajen, ngasih larung, labuhan atau yang semisal, kalau mereka tidak yakin bahwa Nyi Roro Kidul itu bisa mendatangkan sesuatu yang membahayakan atau menggembirakan mereka. Itulah yang dikatakan dengan rasa takut kepada Nyi Roro Kidul yang menyebabkan mereka akhirnya menyembahnya. Bisa dipahami ini. Nah, maka rasa takut ini harus dimurnikan hanya kepada Allah semata. Memang nanti pembahasan takut ada beberapa, nanti insya Allah kita bawakan berikutnya. Namun kita baca dulu ayat yang dijadikan judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Allah mengatakan innama dzalikumus syaiton. Innama adatu hasrin, yaitu alat untuk membatasi. Kalau bahasa kita ya hanyalah begitu. Dzalikumus syaiton, mereka itu adalah syaiton, alamun ala iblis al-la'in, nama dari iblis yang dilaknat. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti walinya, yakni yukhawwifukum bi awliya'ihi, menakut-nakuti kalian. Setan itu, iblis itu menakut-nakuti kalian wahai manusia dengan para penolongnya. Ya, jadi dengan para pasukannya mereka berusaha membuat kita takut. Wa yuhimukum annahum dzawu ba'sin syadidin, dan mereka memberikan perasaan-perasaan khawatir bahwa mereka memiliki kemampuan yang besar, ya, memiliki kemampuan untuk memadorotkan orang atau yang semisalnya. Nah, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Ai la takhafu awliya'ahu alladzina khawwafakum iyahum, jangan sekali-sekali kalian takut pada penolong-penolong setan itu yang berusaha menakut-nakuti kalian. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah, hanya kepada Allah semata jika kalian benar-benar orang yang beriman. Lihat, li'annal iman yaqtadi
an tu'athiru khaufallahi ala khaufin nas. Karena iman itu mengandung keharusan untuk mendahulukan takut kepada Allah atas takut kepada manusia. Ya, jadi ini ayat yang dijadikan judul dalam bab ini, yang intinya bab ini akan membahas tentang rasa takut. Makna global dari ayat ini, yukhbiru ta'ala anna min kaidi aduwillahi. Allah mengabarkan bahwa termasuk di antara tipu daya musuh Allah, annahu yukhawiful mu'minina min jundihi wa awliyaihi, bahwa musuh-musuh Allah itu menakut-nakuti orang beriman dengan tentara dan penolong-penolongnya, dengan anak buahnya. Li'alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'rufin wa la yanhahum an munkarin, agar orang-orang beriman itu tidak menjihati mereka, tidak pula memerintah dengan yang baik, tidak pula mencegah dari kemunkaran. Ya, jadi dengan rasa takut itu setan berusaha membuat kita untuk tidak melakukan perkara-perkara kebaikan. Ya, ini contoh sederhananya aja. Ini kan umum rasa takut ini ya. Contoh, ada orang punya uang, dia mau infak, mau wakaf tanah misalkan, ya, padahal cuma 200.000, ya, padahal yang dia pakai untuk beli bensin setiap hari itu mungkin bisa jadi lebih dari itu. Ketika dia mau masukkan ke kotak infak atau dia mau mewakafkan uangnya yang hanya 200.000 itu, setan datang lalu membisiki dia, kamu kalau nginfakin 200.000 nanti nggak bisa makan loh hari ini, jangan infak. Dan seperti itu terus. Setan berusaha menakut-nakuti manusia dengan apapun jalan yang bisa dia lakukan. Paham ya? Agar kita tidak menjihati mereka, tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak berbuat kebaikan. Nah, maka di sini wa nahana an nakhafuhum. Maka Allah di ayat ini melarang kita untuk takut kepada setan dan para tentaranya itu. Wa amarona an nakhafahu wahdahu, dan Allah perintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah semata. Li'anna hadza huwa muqtadal iman, karena ini yaitu takut kepada Allah semata ini adalah kandungan dari keimanan. Fakullama qawiya imanul abdi zala khaufu awliya'i syaitan. Setiap tambah kuat keimanan seorang hamba, maka rasa takut kepada para penolongnya setan akan hilang dari hatinya. Wa kullama dha'ufa imanuhu qawiya khaufuhu minhum. Dan sebaliknya, manakala rasa takutnya kepada setan, ya, itu tambah kuat, maka tambah lemah pula imannya, ya. Nah, maka ini dia yang harus kita perhatikan, bahwa kita tidak boleh takut, ya, dengan setan, ya, dengan bisikan-bisikan setan dan yang semisalnya. Tapi faedah pertama, annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah, bahwa khauf itu merupakan ibadah, maka wajib mengikhlaskannya kepada Allah semata. Yang kedua, anna sarfal khaufi li ghairillahi syirkun, memalingkan rasa takut kepada selain Allah kesyirikan. Kasih garis bawah tuh, ini merupakan kesyirikan. Ka'an yakhafa min ghairillahi min wathanin au taghutin au yusibahu bima yakrahu, an yusibahu bima yakrahu, seperti dia takut kepada selain Allah dari berhala atau tauhid, ya, dia khawatir kalau hal-hal itu bisa menimpakan perkara yang tidak mengenakkan untuknya. Nah, dan di sini kita perlu rinci, ya, bahwasanya rasa takut itu secara umum disebutkan oleh Syekh Utsaimin dibagi menjadi 3. Yang pertama khauf tabi'i. Khauf tabi'i apa itu? Rasa takut secara tabiat. Misal ada orang takut api, ini tabiatnya memang.
Ada orang takut binatang buas, ini tabiatnya. Bahkan ada orang yang bisa jadi takut kecoa. Ya, tapi ini harus dihilangkan, mosok karo kecoa kalah. Ya, cuman misal, bukan takut tapi jijik. Ini hal-hal seperti ini adalah khauf tabi'i. Dan ini kalau seorang memiliki rasa takut tabi'i seperti ini tidak tercela. Ya, orang takut sama ketinggian, sama api, emang ini tabiatnya begitu, ya. Nah, akan tetapi memang ya harusnya istilahnya bisa di-manage rasa takut itu sehingga dia tidak dipermainkan setan dengan rasa takut tabiatnya. Ya, kamu takut kan dengan ketinggian? Nah, kamu kalau mau coba menghilangkan rasa takut tinggimu itu dengan ini ya begitu. Kamu nanti makan daun sirih di malam Jumat sama ngasih sesajen. Nah, ini namanya setan datang. Jadi khauf tabi'i ini secara umum hukumnya tidak masalah, tetapi jangan sampai jadi celah setan untuk menggelincirkan dia, paham ya? Lalu yang kedua khauf sir. Khauf sir itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin seperti takut kepada orang yang telah mati, takut kepada jin, takut kepada orang yang tidak ada di hadapannya, ya, kepada suatu yang gaib dan yang semisalnya. Nah, ini sangat rawan untuk menjadi jalan kesyirikan. Paham? Ya, jadi khauf sir seperti ini juga tidak boleh. Ya, kalau dituruti ini kesyirikan. Nah, yang ketiga adalah khauf ibadah. Ya, khauf ibadah itu apa? Yaitu rasa takut yang mendorong dia untuk menyembah, mengagungkan dan tunduk kepada siapa yang dia sembah itu, siapa yang dia takuti itu. Ya, jadi motornya digas, saya ngomongnya juga tambah ngegas. Ya, jadi khauf ibadah itu apa tadi? Rasa takut yang menyebabkan dia itu mengagungkan, tunduk dan patuh kepada yang dia takuti. Ya, maka jenis ketiga inilah yang tidak boleh. Jenis kedua dan ketiga ya, yang paling sesuai dengan pembahasan kita adalah yang ketiga ini yang sedang kita bahas. Jenis ketiga ini takut yang mendorong kita untuk tunduk, taat dan mengagungkan yang kita takuti. Ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah semata. Siapa yang memalingkan rasa takut ibadah seperti ini kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dia melakukan perbuatan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bisa dipahami ya? Baik, inilah ya rincian rasa takut. Kemudian ya, faedah yang ketiga adalah at-tahdzir min kaidi syaitan. Ya, peringatan dari tipu daya setan. Ya. Nah, dan tipu daya setan ini terus berlangsung bahkan sampai seorang itu sakaratul maut. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bahwa ketika ayahnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal menjelang sakaratul mautnya, Imam Ahmad pernah mengatakan lama belum begitu 2 kali. Ya, ketika beliau agak sadar ditanyai oleh anaknya, "Wahai bapak, kenapa tadi kok bapak menggumamnya tidak belum?" Ya, maka apa jawaban Imam Ahmad? Ternyata Imam Ahmad mengatakan bahwa beliau melihat setan yang ada di hadapannya sedang gigit jari. Setannya gigit jari. Lalu setan itu mengatakan, "Najauta minni ya Ibna Hanbal." Engkau telah selamat dariku wahai Ahmad bin Hanbal. Setan menggoda Imam Ahmad ketika Imam Ahmad sakaratul maut. Subhanallah ya. Jadi maksudnya tipu daya setan itu sampai seperti itu. Mau meninggal aja masih didatangi setan. Masya Allah. Maka marilah ya kita berusaha beramal sebaik mungkin, minta keteguhan, minta istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima, dan akhirnya pun ketika seorang harus meninggal, ya, dia meninggal di atas amalan yang baik, dan itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Karena memang kata Nabi SAW dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu
sesuai dengan penutupnya. Kalau baik ya dianggap baik, kalau penutupnya jelek ya dikhawatirkan itu tidak diterima. Masya Allah ya, ini hati-hati ya dengan tipu daya setan. Apalagi zaman sekarang setane wis ketok, setane dadi bintang film Korea ya, setane dadi apa itu TikTok ya, setane benar-benar hari ini kelihatan, setan dari kalangan manusia. Masya Allah. Sudah pernah saya sampaikan kan bedanya iblis, jin dan setan ya, maka silahkan dipahami sendiri. Setan itu ternyata bisa berwujud manusia yang mengajak kita untuk keluar dari ketaatan pada Allah Ta'ala ya, hati-hati. Tapi berikutnya dalil berikutnya wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi. Tamamul ayat. Wala in jaa nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Surat Al-Ankabut ayat 10. Lihat, Allah mengatakan wa minan nasi, dan sebagian manusia, ba'dun nas, man yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan mereka beriman pada Allah, yaitu yadda'il imana bilisani, mengklaim iman dengan lisannya. Mereka berkata dengan lisannya, aku beriman pada Allah ya. Tetapi fa idza udhiya fillahi, kalau mereka diganggu fillahi, lihat udhiya fillah artinya li ajlillahi jalla wa ala, diganggu karena Allah, diganggu ketika sedang melakukan amalan karena Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia anggap, dia jadikan fitnah manusia itu, yaitu adahum wa nailuhum iyahu bil makruh, yaitu gangguan mereka dan bisanya mereka menimpakan kemakruhan kepada sesuatu yang tidak menyenangkan kepadanya. Ia jadikan ya gangguan manusia itu ya ka'adzabillah, seperti azab Allah ya. Ja'ala adzan nasi alladzi yanaluhu bisababi tamassukihi bidinihi, dia jadikan gangguan manusia karena sebab dia itu berpegang teguh kepada agamanya, seolah-olah itu azab Allah. Alladzi yanaluhu ala irtidadihi an dinihi, yang dia peroleh karena dia keluar dari agamanya. Fafarra min alami adzan nasi ila alami adzabillahi fartadda an dinihi. Kasih garis bawah nih. Sehingga orang yang seperti ini dia lari dari sakitnya gangguan manusia menuju sakitnya azab Allah, sehingga akhirnya dia murtad dari agama Allah ya. Lalu wala in jaa nasrum mir rabbika, dan jika datang fathun wa ghanimatun, pertolongan yaitu kemenangan dan juga ghanimah ya, dari Allah, dari Tuhanmu, la yaqulunna, sungguh mereka orang-orang yang imannya lemah seperti itu akan berkata, inna kunna ma'akum, oh kami ini bersama kalian, fidini fa asyrikuna fil ghanimah, kami bersama kalian dalam agama, maka tolong dong kami dibagiin ghanimah juga. Nah ya, maka kata Allah, awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada di dada-dada alamin, lihat bima fi qulubihim minal imani wan nifaq, dengan apa yang ada di dada semua manusia, yaitu dari keimanan atau kemunafikan. Makna global ayat ini, yukhbiru ta'ala anid dakhili fil imani bila basiratin, Allah mengabarkan tentang orang-orang yang mereka itu mengaku iman, pura-pura ngaku iman tapi tanpa ilmu. Bagaimana modelnya? Annahu idza asabathu mihnatun wa adhan minal kufari ja'ala hadzal adzal ladzi la budda an yanala ar-rasul wa atba'ahum mimman khalafahum, ja'ala dzalika fi firarihi minhu wa tarkihi sabab alladzi nalahu min ajlihi ka'adzabillah alladzi farra minhu al-mu'minun.
Allah mengabarkan tentang orang yang pura-pura mengaku beriman tanpa ilmu ini, bahwa mereka itu jika ditimpa ujian dan jika ditimpa gangguan dari orang-orang kafir, maka mereka jadikan gangguan ini, langsung hamisnya ditinggal dulu apa? Syartataninya ditinggal dulu. Cara memahaminya apa? Garis duanya itu ditinggal dulu untuk menerjemahkannya. Mereka jadikan gangguan orang-orang kafir, ya, ini ja'ala dzalika fi firahirihi, mereka jadikan hal itu untuk sebab larinya dia dan meninggalkannya dia dari sebab-sebab yang dengannya, ya, dengannya dan untuknya seperti azab Allah yang kaum mukminin itu lari darinya. Jadi maksudnya orang-orang yang lemah imannya itu, orang-orang munafikin, mereka ngaku iman, tapi kalau ternyata kena ujian mereka lari dan mengatakan ujian itu adalah azab Allah. Wah, ngeri kan? Nah, ini karena memang lihat sekarang kembali ke syartataninya, ya. Alladzi la budda an yanala rasul wa atba'hum, yang memang ujian itu pasti akan menimpa Rasul dan para pengikutnya dari orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya, maka inilah keadaan orang-orang yang imannya lemah. Ya, fa farra min alami adzabi a'daillahi fi tarki dinihi ila adzabillahi. Maka sehingga mereka itu lari dari azab musuh-musuh Allah dalam meninggalkan agamanya menuju azab Allah yang sesungguhnya. Jadi mereka enggak tahan dengan gangguan itu, sehingga mereka akhirnya malah kecemplung azab Allah yang sesungguhnya. Fastajara minar ramdai bin nari. Wah, ini kalimatnya sastrawi ini. Lihat, kasih garis bawah nih. Fastajara minar ramdai bin nari, sehingga mereka itu, ya, menjual, ya, mereka itu menjual romdo itu panas dengan api yang sesungguhnya. Paham maksudnya? Jadi orang dia menjual panas dengan api yang sesungguhnya. Jadi dia meninggalkan panas yang sesungguhnya. Panas itu, romdo itu, kalau dia kepanasan kayak kita siang hari itu kan nggak masalah. Tapi kalau kita nyentuh api beneran, ya tangan kita kobong. Ya, maka diibaratkan oleh Syekh Fauzan seperti ini. Orang yang lari dari celaan manusia menuju adab Allah adalah dia itu orang yang membeli, yang menukar panas terik itu dengan api yang sesungguhnya. Masya Allah. Ya, jadi ingat, namanya gangguan di jalan Allah itu pasti didapatkan. Nah, kan tapi kita harus sabar. Ya, dibilangin yang laki-laki dibilangin, woi, wedhus lewat, misalnya. Yang perempuan dibilangin, woi, ninjane lewat, misalnya. Ini biasa aja, jangan dijadikan itu, kalau bahasa Jawanya tidak usah direken. Karena memang ridho manusia, kata Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu tujuan yang tidak akan bisa diperoleh. Sedangkan waridallahi ghayatun la tutrok, kata Imam Syafi'i. Sedangkan ridho Allah itu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka carilah ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Nah, kemudian Syekh Fauzan melanjutkan di ayat yang berikutnya itu, ya, kalimat beliau, wa idza nasarallahu jundahu awliya'ahu qala. Dan orang-orang semacam itu, kalau Allah menolong tentaranya dan para penolongnya, maka orang-orang munafik itu akan mengatakan, inni kuntu ma'akum, wahai saudara-saudaraku yang beriman, sungguhnya kami ini ya bersama kalian. Wallahu alimun, ya, biman tawa alaihi sadruhu minan nifaqi. Dan sungguh Allah Maha tahu dari apa yang terlipat di dalam dada-dada mereka dari sifat kemunafikan. Ya. Nah, saat ini kan seperti politik di zaman now, ya. Kalau orang Islam itu dijadikan apa? Ya,
politik itu intinya mengerikan ya, mereka berusaha meraih dunia tujuan mereka ya, dengan menggadaikan berbagai macam gadaian ya, harta mereka, tenaga mereka, bahkan tidak jarang agama mereka gadaikan hanya untuk tujuan politik, waliyadzubillah. Tetapi kalau memang Islam yang menang ya, Islam yang jaya, mereka orang-orang munafik seperti itu akan merunduk-runduk ke umat Islam. Oh, kami itu juga bersama umat Islam dan yang semisalnya ya. Baik. Dan ini di masa Nabi pun demikian, orang-orang munafik itu ketika mereka ya, mau perang Uhud, mereka kan lari ya. Tapi setelahnya, di perang-perang setelahnya ketika kaum muslimin menang, wah mereka datang pengen dapat bagian harta. Masya Allah, rantu izin ya. Taib, keterkaitan ayat ini dengan bab annaha afadat annal khaufa minan nasi an yanaluhu bima yakrahu bisababil imani billahi. Lihat ini, bahwa ayat ini memberikan kita faedah bahwa takut terhadap manusia ya, takut pada manusia, bahwa mereka akan memberikan kepada kita apa yang tidak kita senangi dengan sebab iman kita kepada Allah. Min jumlatil khaufi min ghairillahil mustalzami li dha'fil iman. Itu merupakan bentuk rasa takut kepada selain Allah yang ternyata ya, menunjukkan kita itu lemah imannya. Jadi gampangnya begini, kalau kita takut ketika kita sedang beramal soleh atau berbuat baik di jalan Allah, takut gangguan manusia, takut celaan manusia, nah ini dia, ini dikhawatirkan merupakan tanda lemah iman, plus itu gangguan dari setan dan kita ngereken, kita ngikutin gangguan setan tersebut. Nah ini berbahaya. Contoh nih, diambil contoh gampangnya, ada seorang anak ya, berkerudung ya, dia ya, berkerudung berhijab syar'i, dia punya temennya 3 enggak pakai kerudung semua ya, atau satunya pakai kerudung ketat, satunya tidak pakai kerudung, satunya hijaber modis. Nah, lalu yang pakai hijab syar'i ini dibilangin sama temennya, lo tuh ya kalau kayak gitu nggak bakal laku lo, siapa yang mau nikah sama lo cadaran kayak gitu ya, pakai kayak ninja kayak gitu misalkan, kayak gue ini dong modis gitu dan sebagainya. Nanti yang satunya yang nggak kerudungan juga bilang, Rasul aja membolehkan orang nggak kerudungan kok, ente kerudungan sulit-sulit amat sih jadi manusia, dan seterusnya. Dia akan diganggu seperti terus ya. Maka kalau dia takut dengan gangguan orang-orang semodel ini, yaitu lemah imannya, tanda lemah imannya. Solusinya bagaimana? Ya jangan berteman dengan orang-orang seperti itu, dijauhi ya. Nanti juga sama, lo lihat nggak film Korea? Wah nggak lihat sih, keterlaluan loh, masa Korea baru booming nggak tahu ya. Sono pulang lihat, kalau dia ngikutin saran temennya dalam kejelekan, nah itu dia berarti lebih mendahulukan ridho manusia daripada ridho Allah. Bahaya itu, paham ya? Faedah yang pertama, annal khaufa min adan nasi bisa babil imani khaufun min ghairillah, bahwa takut terhadap gangguan manusia karena sebab imannya dia, karena sebab dia menegakkan keimanannya, maka ini termasuk takut kepada selain Allah ya. Jadi dia takut kepada manusia, paham ya? 2, wujubus sabri alal adza fi sabilillah, wajibnya sabar di atas gangguan di jalan Allah. Jadi menegakkan agama Allah itu pasti diganggu, pasti terganggu, ya sudah sabar saja, disitulah pahalanya. 3, dana'atu himmatil munafikin, rendahnya tujuan orang-orang munafik. Yang keempat, itsbatu ilmillahi ta'ala, penetapan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui segalanya. Nah ya, mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.